Ini dia penampakannya Pak. Hasilnya lumayan rapi, kulitnya lumayan mantap. Agak berkerut tapi kesannya vintage. Ini dia penampakannya, ukurannya segede gini. Ketika dipakai juga enak, mantap. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bapak-Bapak Perum. Gimana kabar Bapak semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, lanjut video yang kemarin. Sekarang kita akan bahas cara membuat sarung pisau ini dari bahan kulit. Pertama-tama kita bikin dulu polanya sesuai dengan pisau yang ada. Karena ini modelnya agak-agak ke bowie-bowian, ya kita sesuaikan aja ala-ala bowie. Kalau bowie itu dua lapis ditempel ya. Ada juga yang dilipat, satu lembar besar kemudian dilipat dan dijahit di ujungnya saja, ujung bawahnya. Polanya beda-beda ya Pak, kalau bikin pisau nggak bisa sama. Setelah jadi kita bikin dua untuk kiri kanannya. Kemudian juga jangan lupa untuk penggantungnya bebas aja sih mau panjang segimana, tapi saya samain dengan panjang gagangnya ya, mirip-mirip lah panjangnya. Cek dulu posisinya. Nah, ini untuk pengikatnya. Simple aja Pak untuk membuat polanya. Mau dibikin kotak ujungnya boleh-boleh aja, mau dibikin melengkung boleh. Nah, habis jadi polanya, sekarang kita gambarkan di kulitnya. Nah, ini saya salah nih, harusnya gambarnya di kulit bagian belakangnya ya, ini malah di depannya. Tapi ya udahlah, ini jadi pelajaran aja, soalnya nanti nggak bisa hilang ini kalau di Vegtan letter, bekas pulpennya nggak bisa hilang, susah. Udahlah, seperti biasa dua lapis harus sama ya Pak. Gak terlalu rapi juga nggak apa-apa, nanti kita rapihin pinggirnya, masih bisa dirapihin. Ini udah yang kelima ya saya bikin kerajinan kulit. Apakah hasilnya ada perubahan dari kerapihan dan juga dari kecepatan pembuatan ya, tekniknya apakah berkembang atau gitu-gitu aja ya, kita lihat saja nanti. Kalau udah selesai, selanjutnya kita potong-potong. Cukup pakai cutter dan penggarisnya. Sebisa mungkin sih ini motongnya rapi ya, tapi kalau nggak rapi pun nanti kita bisa rapihin lagi jika udah dirangkai. Nah, yang melengkung ini butuh ekstra hati-hati dan skill yang mumpuni ya Pak. Bisa-bisa yang tadinya belok malah lurus kan, aduh kacau lah pokoknya kalau gitu. Nah, yang kecil-kecil ini untuk penebalnya ya, jadi biar ada rongga di dalamnya. Yang kecil ini untuk mengisi pinggirannya. Sekarang lanjut ke proses pewarnaan. Karena ini Vegtan letter, harus diwarnain ya, kalau nggak diwarnain jelek kata saya. Warnanya kayak kulit babi. Ya krem tapi agak pink-pink gitu. Sebenarnya nanti katanya ada aging sendiri atau berubah sendiri warnanya, tapi ya lama ya, kita biar cepet kita warnain aja. Warnanya banyak yang jual di online store.
Nah ini hasilnya, semuanya diwarnain, ada yang luarnya doang, ada yang bolak-balik. Kalau saya bolak-balik aja. Selesai diwarnain dan kering, lanjut ke perakitan. Kita lem satu-satu setiap bagian ya Pak. Seperti biasa, ini adalah bagian yang paling menyenangkan, paling ringan, dan apa ya, hasilnya udah mulai kelihatan bentuknya nanti di sini. Sayang videonya nggak banyak-banyak, ada gangguan teknis tadi. Tapi intinya sih menyatukan semua bagian aja ya Pak. Yang tadi polanya udah dibikin, disatukan, dilem satu-satu. Ingat cara mengelem ini itu dioles dua bagian, tunggu agak kering baru bisa ditempelkan. Kalau nggak gitu nempelnya nggak bakal sempurna. Nah ini udah agak kering, sekarang kita tempelkan. Harus simetris, jangan menceng. Habis itu kita tekan-tekan, lalu kita palu-palu sedikit. Pokoknya harus ada tekanan sampai mendesak ya, bukan kedesak. Lanjut, berikutnya ini untuk membuat acuan lubang ya. Saya pakai garpu aja karena biasa, alat seadanya. Nah ini mengikuti garis pinggir ya, harus lurus, harus konsisten, jadi biar jahitannya rapi. Tuh, ini udah dilem aja udah kebentuk. Sebenarnya bisa dipakai tanpa dijahit, tapi ya nanti gampang copot. Nah ini garis tepinya tadi saya lupa rekam. Saya pakai sigmat yang dikencangkan kemudian ditarik di pinggirnya, jadi jaraknya sama ya, jarak pinggir ke jarak benangnya sama. Nah ini saya lubanginnya pakai paku aja, belum beli alatnya. Aduh parah, ini udah 5 kali. Nah yang paling susah ini yang awal, karena ini 5 lapis dan kulitnya tebal, jadi kebayang begitu macetnya. Nah ini dia hasil lubangnya, besar-besar ya Pak. Tapi meskipun besar, ini lumayan susah nanti masukinnya karena jarumnya juga besar dan benangnya juga tebal. Ini lumayan rapi dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya masih acak-acakan dan lubangnya sempit-sempit. Nah, sekarang kita coba mulai jahit. Kalau yang ini, yang tadi yang dudukan untuk ke sarung sabuk kulitnya, ini dia 5 lapis. Nah kalau kesininya 6 lapis, kalau kesininya 4 lapis. Ini 4 lapis lumayan susah ya Pak, lumayan tebal dan juga jarumnya agak nyangkut di ujungnya. Jadi makanya saya siapin tang ini buat nyabut ini. Mungkin kalau pakai pelubang khusus dia lubangnya besar, jadi nggak nyangkut, nggak seret begini. Kalau dari menjahit sebelumnya ini udah agak mendingan ya Pak, saya udah agak mulai nyaman, tapi masih tetap melelahkan. Skip ke hasil yang udah jadi. Nah ini dia hasilnya. Cukup keren lah menurut saya. Mungkin nilainya sekarang 7, karena memang buatan saya sendiri, jadi rasanya bagus aja gitu Pak, bangga gitu.
ini lumayan seret ketika dicabut. Kulitnya yang ini agak berkilau dan agak berkerut ya. Kalau yang kemarin nggak ada kerut-kerutan. Nah ini dia untuk dudukan untuk pengikatnya di gagang nanti. Lumayan rapi sih kalau kata saya sekarang. Di sini ada jahitan juga untuk dudukan ke sabuknya. Nah kalau yang di jahitan ini cuma 2 lapis, untuk kedudukan sabuk ini cuma 2 lapis, jadi lebih enteng ya. Ini bagian belakangnya, bukan hasil yang rapi sempurna, tapi ini jatuhnya ke agak-agak rustic ya, agak-agak ya, tapi masih tetap simetris ya. Kalau simetris itu harus ya, wajib ya. Kita coba masukin lagi. Pokoknya puas lah untuk pembuatan sarung pisau ini dari kulit. Warnanya coklat tua, agak kehitaman karena sesuaikan dengan gagangnya. Kalau yang pisau bushcraft ini warnanya coklat muda dan agak kemerah-merahan, diserasiin sama gagangnya gitu Pak. Nah kalau yang atas itu pakai sistem kancing, kalau yang bawah itu dijahit semua. Gak tahu, saya pingin jahit semua aja sekarang. Tutup kancingnya sama ya, sip lah pokoknya. Oke, gimana hasilnya? Sekarang nanti kita lanjut pakai ya. Ini dia penampakannya ketika dipakai. Kita coba pakai aja Pak. Gimana penampilannya? Mantep, cocok banget ya untuk ngebolang atau dibawa hunting atau dibawa mancing. Nah ini dia kelilingnya. Nah pisau survival ini kalau kata saya lebih cocok untuk hobi ya, mancing, berburu gitu kan, ataupun camping, bushcraft juga, hayu gitu. Tapi kalau untuk kerja ini kurang oke ya, karena kurang panjang. Beda kalau golok yang panjang dan golok yang pendek. Kita pakai goyang-goyang, mantap, sip lah pokoknya, puas. Habis ini apain ya kita, jadi pingin buru-buru camping Pak. Agak seret ya, masih baru Pak, namanya juga perawan. Rembo ya, bukan Pak, ini bukan Rembo, awas, ini Bowie-Bowian ya. Kalau Rembo itu terlalu lebay kesannya. Oke, sekian dulu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, ciao.